Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya sampaikan mengenai informasi bahwa minggu depan kan kita ulangan terus ya. Ya jadi untuk materi suhu dan kalor dan juga teori kinetik gas kita kan belum ada penilaiannya. Jadi minggu depan akan dilaksanakan UH. Jadi sebelum UH saya sampaikan kisi-kisinya dulu ya biar pada belajar dan juga nilainya bagus-bagus. Nah, untuk teman-teman yang mungkin beberapa yang masih belum paham atau masih belum cepat nangkep terkait satuan-satuannya atau mungkin juga simbol-simbolnya, silahkan nanti diperhatikan, dicatat, dan juga dipahami alurnya ya, cara mengerjakannya bagaimana. Nah, untuk ulangannya ada 4 soal dan terdiri dari skala termometer, kemudian grafik perubahan wujud air, ada juga tentang apa lagi ya? Perpindahan kalor secara konduksi dan teori kinetik gas satu soal gitu. Nah, untuk yang review sedikit ya tentang skala termometer dan konversi skalanya. Nah, untuk mengukur suatu atau untuk mengkonversi skala ya dari pembacaan suatu termometer ya, kita bisa pakai formula ini ya. X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan saya menggunakan termometer Celcius. Nah, nilai X yang di sini itu adalah nilai yang terbaca pada skala termometer Celcius. Itu misalkan di sini ya. Saya kasih tanda X gitu. Nah, X min XB, XB itu adalah titik tetap bawah. Taruh sini. Kemudian di sini ada titik tetap atas atau kita simbolkan XA. Jadi tengah min bawah atau X min XB per XA min XB atas min bawah gitu. Nah, ini sama dengannya adalah termometer yang akan kita konversikan gitu ya. Yang di sini kan Celcius, derajat Celcius. Nah, kalau yang di kanan itu terserah nanti mau pakai termometer apapun gitu ya. Maka Y min YB atau YA min YB, tengah min bawah per atas min bawah gitu. Paham ya? Masih ingat ya? Nah, sehingga nanti untuk 4 termometer ya kayak yang sudah terkenal kan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, kita bisa peroleh perbandingannya seperti ini. Nah, oke, coba kita latihan contoh soal saja ya. Sebuah cairan diukur menggunakan termometer Celsius, menunjukkan angka 15 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi kita menggunakan termometer Celsius, mengukur suhu, ketemunya adalah 15 derajat Celcius. Jika suatu termometer X, kita punya termometer lagi, yang ini nggak tahu termometer apa gitu ya. Tapi diketahui titik tetap atas adalah 125 derajat X. Sedangkan titik tetap bawahnya adalah minus 25 derajat X. Gitu. Nah, berapakah suhu yang terbaca jika cairan tersebut diukur menggunakan termometer X gitu. Nah, cairan yang sama kalau kita menggunakan termometer X akan terbaca berapa gitu. Nah, coba kita next saja. Nah, kita kan peroleh tadi ya. Ya kita sebenarnya paham semua gitu. Untuk termometer Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius dan titik tetap atasnya adalah 100 gitu. Nah, untuk di soal tadi diketahui termometer X yang tidak tahu termometer itu apa, titik tetap atasnya adalah 125 derajat Celcius. Titik tetap bawahnya adalah minus 25 derajat X gitu. 125 derajat X, sorry. Ya. Yang ditanyakan berapa suhu yang terbaca kalau misalkan kita membaca suhu dari cairan tersebut di termometer Celcius adalah terbaca 15. Kalau di suhu X, kalau di termometer X itu berapa? Ya, ini kita cari gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai formula yang sudah kita bahas. Ya, ini ya formulanya ya. Tengah min bawah 15 min 0 di tengah min bawah dibagi atas min bawah. Maka kita tuliskan tengah min bawah 15 min 0 per atas min bawah 100 per 0 gitu ya ini ya. Sama dengan, nah ini termometer X nih yang enggak tahu kita apa. Caranya adalah tengah min bawah per
atas min bawah. Ketemunya adalah T derajat X min 25 per 125 min 25. Oke, langsung masukkan saja. 15 min 0 ketemunya 15. 100 min 0 ketemunya 100. Dan T derajat X plus 25 per 150. 150-nya kita kali 15, pindah ke atas. Ketemunya 2250. 2250 dibagi 100 sama dengan T derajat X per 25. Nah, 2250 dibagi 100 kan ini ya, ketemu 22,5 ya. Nah, 22,5 kemudian 25-nya kita pindah ke kiri. Jadi kan positif jadi negatif. 225 min 25. Hasilnya adalah minus 2,5 derajat X. Gitu. Gampang ya? Ya. Lanjut. Untuk soal yang pertama sudah kita bahas. Nanti untuk ulangan hariannya mungkin yang dirubah titik tetap atas sama bawah di termometer X itu nanti berapa gitu. Dirubah. Kalau enggak nanti suhu yang terbaca berapa dirubah. Gitu. Ya silahkan dipelajari. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari atau review sedikit tentang pengaruh kalor terhadap suatu zat. Jika kita memberikan kalor terhadap suatu zat, artinya kita memberikan panas terhadap suatu zat, maka yang terjadi adalah apa? Yang pertama kali terjadi adalah kenaikan suhu suatu zat, ya jelas ya, suhunya akan naik gitu misalkan kita panaskan. Nah, besarnya kalor untuk menaikkan suatu suhu zat gitu ya, besarnya adalah Q sama dengan MC delta T. Masih ingat ya? Ya. Yang kedua, kalau kita memberikan kalor terhadap suatu zat, yang terjadi adalah pemuaian, ya, pemuaian luas, panjang, volume, dan lain-lain. Yang ketiga, kalau misalkan kita memberikan kalor terhadap suatu zat, zat akan mengalami perubahan wujud. Gitu. Misalkan air ya, air kalau dipanaskan terus-menerus, selain suhunya naik, maka kan dia akan wujudnya zatnya berubah ya, air jadi gas gitu ya, menguap gitu ya. Nah, kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud suatu zat, di sini tinjauannya adalah ada kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur itu misalkan kita punya es ya, es kan suhunya misalkan minus 10 derajat Celcius. Nah, kemudian ketika es itu akan mencair, maka kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari padat ke cair adalah Ql atau kalor lebur, M kali L gitu. Nah, kita juga punya Qu atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu zat. Di sini tinjauannya adalah menguap gitu ya, atau mengembun gitu. Pada kasus mengembun dan menguap gitu. Qu sama dengan M kali U gitu. Ya, yang Ql itu adalah untuk melebur, Qu untuk menguap. Nah, di sini ada Q, itu satuannya itu merupakan kalor, satuannya joule. Kemudian M, massa benda satuan kilogram. C kecil adalah kalor jenis, joule per kilogram derajat Celcius. L adalah kalor lebur dan U adalah kalor uap gitu. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Nah, kemudian misalkan saya punya es ya. Es suhunya adalah minus 10 derajat Celcius nih. Saya punya es suhunya minus 10 derajat Celcius. Nah, es itu kan wujudnya masih bentuk padat ya, es ya. Nah, nanti es ini, minus 10 derajat Celcius ini, akan saya panaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Dan saya panaskan lagi, akhirnya dia akan menguap gitu, menjadi gas gitu. Nah, ketika kita menambahkan panas atau memberikan panas pada suatu es, yang pertama kali terjadi adalah suhunya naik dulu ya. Ya, nggak mungkin langsung berubah jadi cair gitu. Nah, yang pertama terjadi adalah suhunya naik dulu di sini. Makanya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu es Q1 sama dengan MC delta T1 gitu. Nah, setelah suhunya naik, mungkin di sini kan sampai 0 gitu. Ini 0 derajat Celcius. Nah, ketika mulai 0, mulai di titik 0, dia itu akan mulai melebur atau mencair gitu ya. Nah, kalor untuk merubah wujud suatu zat dari padat ke cair atau kalor lebur
besarnya QL sama dengan M kali L gitu. Nah, ini kan sudah mulai mencair nih di titik yang ini, melebur. Selanjutnya, saya akan panaskan lagi sampai suhunya 100 derajat Celcius. Nah, kalau untuk menaikkan suhu apa? Q2 sama dengan MC delta T2. Gitu ya. Nah, ketika di suhu 100 derajat Celcius, mulai dari suhu 100 derajat Celcius, dia akan menguap, teman-teman. Nah, menguap atau perubahan wujud ya. Nah, jadi cair ke gas. Besarnya kalor untuk merubah wujud dari cair ke gas, kita bisa hitung menggunakan QO sama dengan M kali U. Nah, kalau misalkan kita panaskan lagi suhunya, nah, berarti kan nanti akan terjadi kenaikan suhu lagi. Jadi Q3 sama dengan MC delta T3 gitu. Paham ya? Ya, cara gampangnya gini, kalau misalkan grafiknya itu miring, naik ke atas gitu ya, itu berarti adalah perubahan suhu, QMC delta T. Kalau grafiknya lurus, itu adalah perubahan, ini ya, atau grafiknya mendatar ya, itu adalah perubahan wujud. Bisa melebur, yang di bawah, kalau yang di suhu 100 derajat itu menguap gitu. Maka Q total yang dibutuhkan dalam suatu proses ini ya, adalah Q1 ditambah Q2 tambah Q1 tambah QL tambah Q2 tambah QU tambah Q3. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Jadi kalau miring itu adalah perubahan suhu, mendatar itu adalah perubahan wujud. Next, oke. Ya, contoh soal. Sebanyak 1 kg es bersuhu minus 5 derajat Celcius. Oke, masanya 1 kilo, kemudian suhu awalnya adalah minus 5 derajat Celcius. Dipanaskan hingga akan mencapai suhu 10 derajat Celcius. Atau suhu akhirnya T2 sama dengan 10 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis es adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah kalor yang diperlukan pada proses tersebut. Cara menjawab untuk soal yang ini, yang pertama adalah kalian buat grafiknya dulu. Misalkan tadi kan kita diketahui ya, massa 1 kilo, kemudian suhu awal min 5, suhu akhir 10 derajat Celcius gitu. Nah, kita buat grafiknya dulu. Ketika suhu awal, es kan bentuknya padat. Berarti suhunya minus 5 derajat Celcius. Nah, dia pertama kali kita kasih kalor, maka suhunya akan naik gitu ya. Bukan berubah wujud dulu, tapi suhunya naik dulu. Suhunya naik, Q1 sama dengan mz kali delta T1 gitu. Kemudian, ketika suhunya sudah mencapai 0 derajat Celcius, ini dia akan mulai melebur atau berubah wujud. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur, QL sama dengan M kali L gitu. Nah, ketika ini sudah mulai berbentuk cair, kemudian kita panaskan lagi sampai suhunya 10 derajat Celcius. Grafiknya miring, berarti adalah perubahan suhu. Q2 sama dengan MC delta T2 gitu. Makanya Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q1 tambah QL tambah Q2. Tuh. Nah, oke ya, kita cari Q1 dulu. Q1 sama dengan MC delta T1. Masanya kita masukin 1 kg. C atau kalor jenis. Nah, ini kan kalor jenisnya ada dua nih, CS sama C air. Kira-kira yang dipakai yang mana? C yang S gitu ya. Karena kan di Q1, di sini ya, Q1 ini, dia wujudnya masih bentuk S ya. Makanya yang kita pakai adalah kalor jenis S. 2100 Joule per kilogram derajat Celcius di sini. Kemudian delta T1. Delta T1 ini adalah 0 min 5 gitu. Suhu akhir min suhu awal 0, di sini 0 ya. Min 5. Min 5 jadinya
plus 5 ya, positif 5 gitu ya. Makanya adalah 2100 kali 5, 10.500. Oke, ketemu Q1. QL sama dengan M kali L. 1 kali L. L itu adalah kalor lebur. Nilainya 336.000. Kita masukkan saja langsung. Ketemunya adalah 336.000, jelas gitu. Dan kemudian yang terakhir, proses terakhir, Q2. Q2 sama dengan MC delta T2. M-nya 1, C-nya karena dia sudah berbentuk air ya, di sini ya, cair ya. Karena kan tadi sudah melebur, padat melebur, kemudian akhirnya jadi cair. Nah, maka ketika dia jadi cair, maka kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis air gitu, 4200. Dikalikan delta T atau akhir min awal suhu 10 ya, akhirnya kan 10. Awalnya yang di sini adalah 0 gitu. Dari sini sampai sini. Jadi 10 min 0 gitu. 42.000 gitu. 42.000 kali 4.200 kali 10. Sehingga Q total adalah Q1 tambah QL tambah Q2. Ketemunya sekian. Bisa dipahami ya? Masih gampang. Ya, semoga bisa ngerjain semuanya. Lanjut. Selanjutnya itu adalah perpindahan kalor gitu ya. Ya, yang untuk soal keluar yang nanti itu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kalian masih ingat gak misalkan saya memanaskan suatu benda gitu ya. Misalkan apa ya? Benda lah. Benda bentuknya batang seperti ini. Panjang gini batang ya. Nah, di sisi yang sebelah sini saya panaskan. Set. Anggaplah ini api gitu ya. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat gitu ya. Nah, batang ini kan misalkan saya punya batang, dia punya partikel penyusun kan ya. Misalkan saya gambar lingkaran di sini guys. Sorry, gambarnya jelek karena ini pakai touchpad ya. Jadi ada. Nah, ini partikel-partikel penyusun dari batang ini ya. Nah, ketika saya panaskan, kan partikel akan bergetar secara ekstrim ya, teman-teman ya. Jadi, partikel yang di sini akan bergetar, di sini akan bergetar. Nah, partikel yang di ujung sini, dia akan bergetar gitu ya. Nah, getaran yang ada di sini, dia akan merambat ke partikel sebelahnya. Jadi, partikel kedua akan bergetar. Kemudian partikel kedua bergetar, partikel ketiga ikut bergetar gitu. Selanjutnya terus sampai partikel paling ujung di sini, ketika kamu pegang, kan kamu akan merasa panas gitu ya. Misalkan kamu bakar logam besi gitu ya. Kalau kamu pegang di sini kan dia akan merasa panas ya. Nah, tanganmu akan panas gitu. Nah, itu karena apa? Karena adanya perpindahan kalor dengan zat perantara, tapi partikel penyusun itu dari zat perantara tersebut tidak berpindah. Dia hanya meresonansi anggapan bahasanya. Ya, dia akan menyebabkan partikel-partikel di sebelahnya itu bergetar gitu, ikut bergetar. Maka akhirnya tanganmu itu kalau megang di sini, kalau kamu pegang di sini, tanganmu akan panas gitu ya. Ini capit gambarnya jelek banget. Ya, kalau dipegang di sini akan panas gitu. Bisa dipahami ya? Ya, ini adalah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, besarnya kalor dalam perpindahan secara konduksi ya, kalor yang berpindah secara konduksi itu bisa kita hitung dengan K dikalikan A dikalikan T kecil ya, dikali delta T per L gitu. Di mana K itu adalah koefisien konduktivitas termal. Kemudian A itu adalah luas penampang, T kecil adalah waktu, delta T selisih suhu, L adalah panjang batang gitu. Nah, ini kita bisa hitung kalornya, besarnya kalor. Nah, setelah kita bisa mengukur besarnya kalor, kita juga bisa mengukur laju perpindahan kalor, atau kita simbolkan sebagai H, laju perpindahan kalor, yaitu Q per T atau kalor setiap waktu gitu ya. Nah, untuk mengukur ini Q per T, ini kan T kecil sama ya.
Jadi bisa kita coret ya, T kecil sama T kecil gitu. Jadi besarnya laju perpindahan kalor atau H sama dengan K dikali A delta T per L. Paham ya? Katel. Kettle. Disitulah K kali A delta T per L. Nah, lanjut contoh soal. Dua logam yang berukuran identik disambung di bagian ujungnya. Suhu di bagian ujung yang tidak tersambung itu ada logam A, suhunya 100 derajat Celcius. Dan logam B, suhunya 120 derajat Celcius gitu. Jadi misalkan sini saya punya logam A dan B, dia itu identik ya. Nah, tapi di tengah-tengahnya ini adalah sambungan gitu. Di sini A, di sini yang di kanan B. A suhunya 100 derajat, B suhunya 120 derajat, kemudian kita sambungkan gitu di sini. Saya ibaratkan sini C gitulah ya. Nah, disambung di titik C ini. Jika koefisien konduksi logam itu adalah 3 kali koefisien konduktivitas logam B, maka besarnya suhu sambungan itu berapa gitu. Atau T di titik C itu berapa gitu. Nah, coba kita sama-sama bahas ya. Nah, misalkan saya punya gambar ini ya, seperti tadi ya. Di A 100 derajat Celcius, di B 120 derajat Celcius. Dan diketahui Ka sama dengan 3 Kb atau koefisien konduktivitas termal A sama dengan 3 kali Kb. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan hubungan antara perpindahan kalor di B, laju perpindahan kalor di B, dan laju perpindahan kalor di A. Atau HA sama dengan HB gitu. Kok bisa gitu? Misalkan nih, kalian ingat-ingat lagi. Kalau misalkan saya punya es dan air panas, kan yang suhunya dingin es ya, suhunya panas kan air panas gitu ya. Ketika saya campurkan es dan air panas, si es itu kan akan menerima kalor ya. Dan air panas akan melepas kalor. Es menerima kalor, air panas melepas kalor gitu. Nah, sama misalkan saya punya besi ya. Besi A itu 100 derajat, besi B 120 derajat. Ketika saya sambungkan di sini, maka akan terjadi perpindahan kalor atau tidak? Ya, tentu terjadi ya, karena kan ada perbedaan suhu. Suhu itu mengalir dari kalor itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah gitu ya. Kayak di sini. Kalor dari air panas akan mengalir ke suhu yang rendah. Jadi kalornya akan mengalir ke es gitu. Sama kayak di sini, kalor di B itu akan mengalir ke logam A gitu. Jadi ada perpindahan kalor dari logam B ke logam A gitu. Nah, laju perpindahan kalor dari B ke A itu sama. Artinya, kecepatan A dalam menerima kalor besarnya sama dengan kecepatan B dalam melepas kalor gitu. Paham ya? Kecepatan A dalam menerima kalor akan suhunya lebih rendah, berarti dia menerima dong. Nah, B suhunya lebih tinggi, dia akan melepas gitu. Kecepatan A menerima kalor dan B menerima kalor itu besarnya akan sama. Jadi HA sama dengan HB. Kita masukin angkanya K kali A delta T per L gitu. Ya, ini untuk A, di sebelah kiri untuk A, di sebelah kanan untuk B. Nah, tadi kan diketahui kalornya identik ya. Besinya identik. Berarti kan luasnya sama. A-nya berarti sama. Boleh kita coret? Boleh. Kemudian L-nya juga sama karena dia identik gitu. Panjangnya sama. Coret, coret. Nah, sehingga kita bisa masukkan K kali delta T, kemudian sama dengan K kali delta T juga. KA itu kita masukkan adalah 3 KB. Kemudian kali delta T. Delta T-nya adalah TC min TA. Kok bisa? Ya, kita ingat-ingat lagi. Nih, saya punya ini ya, suatu gambaran ya. Suhu yang tinggi saya letakkan di atas, 120 derajat. Ini punya B. Yang bawah 100 derajat Celcius gitu. Nah, kira-kira suhu bukan campuran ya, suhu di C ya.
di sini ya, di penyambungnya ya, itu apakah akan lebih dari 120? Kan nggak mungkin gitu. Apakah kurang dari 100 kan juga nggak mungkin. Berarti ada di tengah-tengah gitu. Suhu sambungannya pasti akan di tengah-tengah gitu, TC. Nah, untuk menghitung delta T dari logam A, berarti adalah atas min bawah. TC min 100. Gitu ya. TC min TA gitu. Kemudian KB dikalikan TB min TC gitu. Atau suhu di B kurangi suhu di C gitu. 120 min TC. Atas min bawah. Oke, langsung kita masukkan saja. 3KB kali TC min 100 sama dengan KB 120 min TC. Nah, ini kan operasi perkalian ya teman-teman ya, dalam kurung ya gitu ya. Maka KB kan sama nih. Boleh kita coret ya, KB sama sini KB. Boleh kita coret gitu. Karena masih di dalam kurung, operasinya perkalian gitu. Nah, karena kita sudah coret ini, maka bisa kita langsung masukkan bahwa 3 kali TC, 3 TC min 300 sama dengan ya sisanya 120 min TC gitu. TC-nya pindah kiri. 4 TC sama dengan 120 plus 300. Jadi TC sama dengan 420 per 4 atau 105 derajat Celcius. Paham ya? Nah. Ya, oke. Ini soal yang ketiga sudah. Dan soal yang terakhir. Ya, ini misalkan yang terakhir adalah hukum Boyle ya. Teori kinetik gas gitu. Nah, hukum Boyle ini meninjau suatu sistem yang seperti gambar ini itu dalam suhu yang tetap. Ini saya suhunya bikin tetap nih, temperaturnya nih. Temperaturnya saya bikin tetap gitu. Nah, kemudian saya akan melakukan penambahan volume gitu. Volumenya tak geser ke kiri. Ya kan berarti kan dia ruangannya bertambah, volumenya bertambah dong. Ya. Saya geser ke kiri, yang terjadi adalah tekanannya malah justru turun ya. Ini gambar tekanannya ya. Berarti sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik ya. Maka bisa saya tuliskan bahwa P atau tekanan berbanding terbalik dengan V gitu. Ya, coba kita lihat buat perbandingan ya, kondisi 1 dan kondisi 2. P1 per P2 sama dengan 1 per V1 per 1 per V2. Gitu. Nah, kan bisa saya tuliskan juga seperti ini ya. P1 per P2 sama dengan V2 per V1. Oke, V1-nya pindah ke atas. P2-nya pindah ke atas. Jadi, P1 V1 sama dengan P2 V2. Maka bisa saya tuliskan juga bahwa PV sama dengan konstan. Paham ya? Oke. Lanjut soal 4. Soal 4. Dalam suatu wadah tertutup, gas memuai sehingga volumenya berubah menjadi 2 kali volume awal. Volume akhirnya adalah 2 kali volume awal gitu. Maka, berapakah perubahan tekanan gas? Ya, sorry, ini tekanannya. Simbolnya P gitu. Nah, P2-nya itu akan berapa gitu? Kita jawab. Nah, diketahui tekanan awalnya adalah P gitu. Kemudian suhu awal atau V1 adalah besarnya V. Tekanan awal P, volume awal adalah V gitu. Volume awal saja. Nah, volume akhirnya diketahui adalah 2V. Dan ditanyakan perubahan tekanannya bagaimana? P2-nya seberapa gitu. Nah, kita jawab saja langsung. P1 V1 sama dengan P2 V2. P1-nya masukin PV ini ya. PV sama dengan P2 dikalikan 2V atau volume akhirnya. Nah, P2 sama dengan PV per 2V gitu ya. Ini 2V-nya pindah ke bawah sini ya. Akhirnya V-nya kita coret gitu. Jadi kan P2 sama dengan setengah P. Artinya tekanan di akhir itu nilainya sama dengan setengah dari tekanan di awal. Oke teman-teman ya, cukup jelas ya dan bisa dipahami. Silahkan setelah ini kalian bisa belajar-belajar lagi, tetap semangat. Semoga sukses selalu dan yes, intinya semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.